Teman-teman, ini saya ada satu project ya dari salah satu klien saya yang punya lahan di lahan pojokan begitu, yang sebenarnya dia merupakan satu lahan yang sudah dibeli di satu kayak di kafling perumahan gitu, dan dia posisinya ada di bagian yang hampir depan guys. Jadi kalau bisa saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada sebuah pertigaan begitu, dan ini ada satu lahan, ini lahan hub itu ya. Nah di sini lahannya. Nah posisinya seperti ini. Jadi di sini ada satu kaflingan lagi, kemudian di sini ada juga kaflingan. Nah yang di bagian sini ini adalah kayak semacam gapura guys. Jadi gapura untuk masuk ke perumahan seperti ini ya, dan lahannya ada di posisi hook seperti ini. Jadi dia ada di persimpangan seperti ini, yang mana harus kita rancang supaya tampilannya bagus baik dari depan maupun samping. Nah untuk pengaturan dari rumahnya sendiri, saya menggunakan semacam kayak pendekatan yang biasanya saya pakai juga di desain-desain yang sifatnya di hook ya. Jadi di bagian depan ini saya meletakkan, di sini ada teras, semacam teras. Nah di sini ada sedikit taman ya. Jadi dia bisa diakses baik dari samping maupun juga dari bagian depan. Nah kemudian di bagian ini saya meletakkan ada kamar tidur anak. Di sini area tangga. Jadi nanti tangganya itu berada sebagian di atas kamar tidur anak guys. Nah di sini ada salah satu ruangan besar begitu. Nah di sini dibagi atas beberapa bagian. Di antaranya ada dapur, kemudian ada ruang makan di sini ya. Dan di sini bisa dipakai untuk mungkin menerima tamu atau bersantai dan sebagainya. Nah nanti untuk ruang-ruang di lantai 2-nya juga akan saya perlihatkan ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk lantai satunya. Kita coba untuk langsung lihat ya di posisi 3 dimensinya berikut ini. Nah seperti ini untuk pengaturan lantai satunya ya guys. Jadi di sini ada lantai 1, kemudian ada lantai 2, dan juga ada lantai 3. Jadi memang 3 lantai, tapi saya tunjukkan dulu yang lantai satunya ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada sebuah carport di bagian samping ini. Ini ada carport, kemudian penghuni bisa langsung masuk ke ruang area ini ya. Jadi ini area bebas nantinya. Untuk ruang keluarga bisa, atau untuk menerima tamu juga bisa. Nah di sini ada dapur, jadi memang kelihatan dapurnya. Dan di sini ada kamar mandi. Memang sedikit awkward ya, tapi ini adalah request dari klien. Nah kemudian naik melalui tangga, nanti tangganya ada di atas kamar tidur anak. Teras ini bisa diakses baik dari samping sini maupun dari depan ini ya. Ini dianggap depan, dan juga dari area carport. Kemudian untuk lantai 2-nya seperti ini. Jadi dari tangga tadi naik, nah di sini ada ruang keluarga guys. Ruang keluarganya ada di bagian pojokan. Nah di sini bisa mengakses balkon. Ada sebuah kamar mandi untuk bersama ya, kamar mandi bersama, kamar tidur anak juga. Kemudian kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Nah di sini memang pengaturannya cukup maksimal ya, karena memang dari keterbatasan lahan juga. Dan di lantai 3 ada area untuk cuci jemuran. Di sini area laundrynya dengan area jemuran juga. Dan juga di sini ada rooftop garden. Dan di sebelah ini adalah atap guys. Tapi atapnya nggak kelihatan ya dari depan ya. Jadi memang dia dibuat seperti itu ya. Dibuat nggak kelihatan dari depan. Nah untuk 3D-nya sendiri seperti ini ya. Kalau kita lihat, memang request dari owner ini banyak bukaan. Nah dengan banyak bukaan itu tentunya nanti juga dari segi bagian kayak jendela begitu biasanya harus dikasih banyak korden. Mungkin ingin kelihatan rumahnya luas begitu. Nah di sini saya juga menggunakan pagar dari kaca temper. Kemudian untuk elemen-elemen lainnya seperti misalnya ini ada roster ya, ada roster, kemudian ada kayak
besi dan juga kesan kayu. Ini bisa dipakai material komposit begitu ya, yang material pengganti kayu maksudnya. Nah, untuk bagian lainnya juga sama sih, sekedar diulang-ulang aja dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan saya kira ini merupakan desain yang memang cukup maksimal. Kita lanjutkan ke 3 dimensinya ya guys, berikut ini. Nah, seperti ini untuk 3 dimensinya. Jadi dari luar memang dari request klien itu ada keinginan untuk membuka jendela-jendela yang banyak ke semua sisi. Nah, ini sebenarnya desainnya masih dalam tahap pengerjaan ya guys. Jadi sebagai preview aja kali ini, nantinya mungkin masih ada perubahan sebagai desain yang final. Untuk desain finalnya nanti juga akan saya share lagi ya. Nah, di bagian depan ini pagarnya memang dibuat agak tertutup karena memang di area hook atau pojokan, sehingga kita jangan membuka terlalu banyak yang di bagian bawah. Kalau yang di bagian atas sih saya kira nggak masalah ya. Tapi tentunya harus dibarengi juga dengan adanya banyak tirai atau kelambu atau gorden. Nah, yang di bagian atas ini juga ada yang namanya rooftop garden guys. Dan kita akan masuk ke dalam area carport. Di sini bisa untuk satu mobil dan bisa untuk beberapa motor. Nah, kita bisa akses langsung ke arah teras ya. Di sini ada pintu masuk ke ruang tamu atau ruang keluarga di bawah. Area terasnya seperti ini. Bisa juga kita letakkan beberapa kursi di sini, nantinya akan saya tambahkan. Roster-roster ini akan membantu untuk udara bisa lebih maksimal ya di sekitar sini. Kita masuk ke ruang keluarganya. Di sini konsepnya cukup terbuka. Memang semua ruangan yang ada di bawah ini bisa terintegrasi langsung ke arah ruang keluarga ini. Dari ruang keluarga juga pandangan atau udaranya juga cukup enak ya dari pintu jendela samping. Di sisi lainnya kita bisa lihat ada dapur dan juga ruang makan. Kamar tidur anak yang di depan atau di samping ya, seperti ini bentuknya. Memang dia berada di bawah tangga. Kemudian kita keluar lagi melihat di ruang makan dan juga dapur. Untuk dapurnya dibuat simple karena memang dari sisi ruangnya cukup untuk dapur yang memanjang seperti ini. Di sampingnya ada kamar mandi yang bisa digunakan bersama di lantai 1. Nanti rencananya karena desain ini masih belum selesai ya, nanti akan saya buat semacam kamuflase begitu supaya nggak terlalu terlihat. Area ruang makan seperti ini berdekatan dengan tangga. Untuk area tangga dibuat dengan banyak jendela-jendela di sampingnya, sehingga area tangga ini juga cukup berlimpah untuk udara dan juga cahaya alami. Nanti untuk jendela-jendelanya akan ditambahkan yang bisa dibuka. Di lantai 2 ini saya mau tunjukkan ada kamar tidur anak yang di bagian tengah ini ya.
Di sini juga jendela-jendelanya cukup besar dan tentunya nanti ada requirement untuk AC. Ini kamar mandinya. Jadi kamar mandi ini ada 2 buah pintu guys, jadi bisa diakses dari kamar tidur anak maupun dari ruang di area tangga tadi ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini ada ruang keluarga yang memang didedikasikan untuk ruang keluarga, ada televisinya juga. Bisa melihat ke sekeliling dengan pintu-pintu dan jendela yang besar. Seperti keinginan owner seperti itu ya. Kita juga sebagai arsitek dapat memfasilitasi keinginan tersebut. Nah, ini pintu yang ke kamar mandi tadi yang saya bilang guys. Jadi salah satu pintu tentunya harus tertutup dan juga bisa digunakan dari kedua sisi. Masuk ke kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Kita lihat dulu ya kamar mandi dalam kamar tidur utama ini. Di sini ada wastafel, kloset dan juga shower. Tentunya sangat mencukupi untuk aktivitas di dalam kamar mandi yang cukup nyaman dan sekelas hotel. Dan ini adalah kamar tidur utamanya dengan sebuah bed yang queen size. Bagian depannya bisa kita letakkan televisi dan juga tempat untuk meja rias. Di sisi lainnya ada sebuah wardrobe. Pengaturan seperti ini cukup lazim ya untuk kamar-kamar seperti di apartemen studio bedroom begitu. Dari kamar tidur utama kita langsung menuju ke tangga lagi. Nah, di lantai 3 tidak ada ruangan, cuma ada satu area untuk laundry seperti ini. Bisa kita letakkan mesin cuci juga di situ. Tapi harus lebih tertutup ya, nanti bisa kami tambahkan juga. Nah, ini adalah area untuk outdoor atau rooftop garden yang didedikasikan. Di sini juga ada semacam kayak pot tanaman begitu untuk menanam, membuat kesan asri di area ini. Dan seperti ini untuk rencana atapnya. Nanti untuk tandon bisa diletakkan di atas area tangga. Dan kita lihat lagi fasad depan dari desain rumah di lahan hub ini. Buat teman-teman kalau ada saran atau komentar tentang desain ini, komentar di bawah, nanti bisa kita bahas sama-sama. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi ya di video berikutnya.